Ya, selamat malam Mbak Audrey. Selamat malam kepada seluruh smart listeners dimanapun Anda berada. Yes, masih di jalan. Betul. Yang penting lancar sampai tujuan ya Mas Ya, ya. amin. Siap, thank you. Dan dikit gitu. It's okay. Kita masih bisa ngobrol malam hari ini Smart Listeners. Jadi untuk Anda yang mungkin punya pertanyaan, sharing terkait dengan Nexus gitu ya, ataupun juga mungkin terkait dengan market akhir-akhir ini juga silakan boleh dikirimkan di 0812 11 12 959. So sebelum kita masuk terkait dengan ancaman Nexus nih ya untuk Indonesia, kira-kira Mas Ryan bagaimana kondisi market setelah libur panjang di minggu pertama ini? Silakan Mas Ryan. Ya, pada perdagangan minggu ini ya, boleh dibilang kita melihat tren pada satu hari ini kita sebenarnya juga dalam kondisi flat tapi mampu bertahan. Nah, ini menarik ya. Jadi kita di indeks harga saham gabungan kita ini berada ditutup pada level 7044 di mana mengalami pelemahan 0,29%. Nah, yang menarik adalah di awal perdagangan itu sempat mengalami penurunan atau koreksi, lalu kembali bertahan. Nah, lalu kita melihat bahwa pada perdagangan minggu ini karena adanya efek hari libur ya, itu kita lihat bahwa terjadi pelemahan efek dari transfer pricing adjustment karena kita sempat libur seperti itu. Dan trennya dalam satu minggu ini kita mengalami pelemahan ya, karena minggu kemarin itu kita di level 7214 dan ketika kita siaran dan penutupan pada hari Selasa ini kita di level 7044. Nah, dalam kinerja satu bulan sebenarnya kita bisa melihat bahwa potensinya kita dalam keadaan mulai mengalami pelemahan karena meninggalkan titik tertinggi di 7214 dan sepertinya akan mencoba untuk melanjutkan pelemahan dengan target support yang paling bisa dilihat sebenarnya ya lumayan sih 6.915. Mungkin semoga kita bisa bertahan pada support-support kecil ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita melihat dari pergerakan harga emas ya, sebenarnya kita di minggu lalu sempat bilang ya, kalau Mbak Audrey ingat, saya katakan bahwa emas minggu lalu ini menarik nih, karena apa? Karena ada pada area supportnya. Nah, ternyata betul bahwa perdagangan kemarin itu mengalami kenaikan di kenaikan yang cukup tinggi. Bahkan kenaikan emas kemarin itu mencapai level 3.382 US dollar per troy ounce. Dan hari ini sih ada koreksi ya, tapi kalau saya tetap lihat secara polanya mungkin ini adalah sebuah efek dari karena kenaikan yang kencang kemarin seperti itu. Nah, ada beragam juga kalau kita perhatikan yang pergerakannya cukup dicari-cari dan dinanti-nanti ini kan tentunya dari cryptocurrency ya, kita bisa lihat ya. Nah, kalau kita melihat dari harga kripto sendiri, sebenarnya yang menarik adalah pada hari ini mulai mengalami penguatan, di mana pada hari ini Bitcoin ada pada level 105.292 nih pas kita siaran ini pada malam hari ini ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya yang menarik di sini banyak altcoin yang memang tertinggal dari pergerakan Bitcoin. Ini memang tipikalnya seperti itu biasanya. Jadi koreksi yang pada saat ini Bitcoin sih sebenarnya cukup menarik untuk kita pelajari apakah dia bisa berhasil mengalami penguatan. Ini tentunya kita dengan melihat dengan berbagai macam informasi kalau kita ngikutin pergerakan dari keputusan dan kebijakan serta kontroversi yang dilakukan oleh Donald Trump ya. Seperti itu. Yes, oke. Jadi memang beragam ya small listeners, dan memang libur panjang ini juga kan kita hadapi juga nih ya di akhir pekan ini gitu ya, sama dengan hari Senin. Jadi tiap minggu loh ini seru. Nanti akhir bulan juga kita nikmatin libur panjang ya. Mantap. Ya, seperti itulah ya. Mungkin kita disuruh banyak rumah ya Mas ya. Suruh banyak belajar. Kalau kerja kan nggak sempat belajar, ya kan? Kalau lagi libur berarti bisa sempat belajar. Yes, tapi pengeluaran yang banyak jadi modalnya berkurang Mas.
Siap. Oke, nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita sama listeners. Hari ini kita akan membahas ya terkait dengan ancaman untuk Indonesia, yaitu Nexus ya. Apakah ini benar-benar menjadi ancaman yang serius gitu ya? Tapi kita mending kenalan dulu nih dengan sosok yang akan digadang-gadang menjadi ancaman Indonesia. Mungkin boleh dijelaskan sebenarnya Nexus itu apa nih Mas? Dan seperti apa sih sebenarnya kinerjanya? Silakan Mas Ryan. Iya, baik. Oke, kalau kita baca-baca Halo, gitu ya. Mas Ryan? Ya. Ya. Oke, sudah masuk suara saya? Sudah. Ya, baik. Kalau kita pelajari, gampangnya tuh sebenarnya begini dulu. Kalau kita bicara mengenai suatu pembayaran ya, lebih kepada yang hari ini kita ketahui ya, maka kris itu menjadi sesuatu yang begitu tenar dan terkenal di Indonesia setelah adanya pandemi, karena contactless gitu ya. Nah, sebelum daripada ada kris, sebenarnya kita sudah sadar-sadar enggak itu ada yang namanya Visa dan Master yang lebih terkenal. Visa dan Mastercard ya. Nah, jadi ketika kita mengikuti pembayaran yang selama ini kita kenal ya, berarti Visa itu sebenarnya datangnya dari Amerika. Mastercard itu juga datangnya dari Amerika. Di mana semua bank ya yang menerbitkan kartu plastik gitu ya, itu dia bisa itu untuk melakukan pembayaran selama dia itu terhubung dengan Visa dan Master, maka ya dia bisa untuk melakukan pembayaran di mana-mana. Jadi walaupun penerbitnya di Indonesia ya bisa dibayar di mana, di misalnya ada di Singapura gitu, itu bisa dengan dia ada Visa dan Master. Nah, Indonesia itu punya tuh model seperti itu yang namanya sebelum kris mungkin nggak terlalu dikenal orang, namanya adalah GPN ya. GPN. Nah, GPN itu sebenarnya adalah lokalnya Visa dan Master, sehingga kartu-kartu plastik itu yang terkonek dengan GPN, maka ya dia bisa melakukan pembayaran di mana saja selama dia ada di Indonesia gitu. Jadi kalau kita dengar yang namanya Visa dan Master berarti internasional, kalau GPN berarti adalah lokal. Nah, kalau kita bicara mengenai kris saat ini, maka kris itu adalah lokal. Loh, kok bisa tahu yang namanya kris itu lokal? Iya, karena kan dimanapun ya, dengan bank apapun, dengan uang elektronik apapun, kita bisa membayar dengan satu QR kan? Yes. Ya, nah itu sebelumnya kita tidak bisa seperti itu, tapi lokal. Nah, makanya contoh, maaf ya, ini kita sebut merek deh, karena yang paling robust, yang berani duluan di depan itu dan bisa menjamah retail itu adalah BCA. Dulu ya ada namanya debit BCA. Debit BCA itu produknya itu ya sebenarnya adalah GPN versi BCA. Nah, kalau kita bicara mengenai kris, maka kalau nggak salah ya, mohon maaf karena saya juga nggak pakai QR-nya BCA. Nah, kalau nggak salah namanya QR-ku ya kalau nggak salah. Itu QR-nya memang scan dari rekening BCA bisa bayar dengan QR BCA. Tapi nggak bisa kalau kita scan dari bank lain. Betul. Ya, oke. Jadi Bank lain ya. ya dari bank lain tuh nggak bisa. Nah, jadi kalau yang namanya kita pakai QR nasional, ya berarti kris itu. Nah, tapi ada pelebaran dalam membuat pembayaran menggunakan kris tuh, ada namanya kerjasama antar negara lah ya. Namanya adalah kris cross border. Nah, cross border apa tuh? Ya namanya cross border, berarti lewat batas tuh, lewat batas negara. Nah, kita itu sudah melakukan kesepahaman sehingga kita bisa memungkinkan uang elektronik kita ataupun beberapa bank kita, uang elektronik setahu saya belum, tapi kalau bank itu sudah, itu bisa scan QR yang ada di Thailand. Saya mencoba sendiri tuh. Jadi artinya kalau itu kan outside ya, jadi kita itu keluar, bukan inbound, tapi bukan ke dalam. Nah, kalau ke dalam berarti umpamanya dari QR dari banknya yang ada di Thailand bisa scan QR di Indonesia. Berarti itu adalah implementasinya dari apa namanya kris cross border. Nah, lanjut dikit nih, jadi tahu ya poin dasarnya ya. Ini menarik untuk melihat peluang. Ingat ya, kalau kita ini nggak tahu apa-apa ya lewat terus gitu ya, nggak ngerti apa-apa kan. Nah, sekarang
saya mau cerita itu yang bicara dengan Nexus ini. Nah, Nexus ini menurut pemahaman saya dari saya membaca itu ya sebenarnya adalah sebuah standarisasi QR yang dibuat dari ya yang ikut di dalam asosiasi tersebut. Jadi ya kalau nanti tergabung menjadi 8 negara, tergabung menjadi 5 negara, ya berarti di dalam 5 negara tersebut kalau dia mau QR-nya bisa saling di-scan oleh bank-bank yang ada di negara tersebut, ya otomatis dia harus mengikuti implementasi standar daripada Nexus ini. Nah, kalau di dunia kartu plastik atau di dunia Visa dan Master, itu namanya adalah PCI DSS. Payment Card Industry. Payment Card Industry depannya yang saya ingat ya, PCI itu Payment Card Industry Standardization gitu. Jadi kalau dia sebuah penyelenggara jasa pembayaran, bisa sebut PJP ataupun bank, dia mau agar dia bisa melakukan menerima pembayaran dalam bentuk Visa dan Master, dia harus mengimplementasi PCI DSS itu. Gitu. Jadi standarisasi, tapi standarisasi tingkat internasional yang dibuat oleh si card industry ini, yaitu Visa, Master, dan itu bertambah. Jadi kalau kita tahu ada Jepang kan juga punya, bukan Visa dan Master, namanya lah GCB. Lah ya dia harus tuh connect. Jadi si PCI DSS ini membernya jadi banyak nih. Jadi kalau kamu nanti mau bisa untuk menerima pembayaran, tapi ini bukan perorangan ya, tapi adalah secara perbankan atau penyelenggara jasa pembayaran, ya dia harus implementasi tuh untuk PCI DSS agar dia bisa apa? Bisa Amex, bisa GCB, bisa Union Pay. Enggak, Union Pay itu beda tuh. Union Pay itu Cina ya, beda lagi gitu. Jadi ini adalah suatu hal yang disebut standarisasi ya. Halo, gitu. Mas Ryan? Ya. Yes. Kan bisa dengar? Ya. Aman? Oke. Terdengar? Aman ya, Mas? Terdengar suaranya? Ya. Terdengar? Ya. Siap. Oke. Berarti tadi kita sudah mendengar ya bagaimana penjelasan terkait dengan Kris ini sendiri dan juga Nexus sendiri gitu ya. Dan memang sebelumnya juga ini sempat ramai ya Mas ya, bahwa Visa dan Mastercard ini juga cukup ketar-ketir karena kehadirannya Kris, yang dimana masyarakat Indonesia sebanyak 200 juta sekian menggunakan Kris. Memang Kris ini se-powerful mungkin ke ancaman dari Nexus ya Mas? Nah, itu suatu pernyataan yang menarik gitu ya. Pertama, itu ya Donald Trump ya, presiden gitu. Dia bisa menggarisbawahi mengenai Kris. Itu menarik tuh, berarti Kris kita terkenal. Iya. Dan yang lebih lucu adalah kenapa dia tidak menggarisbawahi Alipay dan WeChat Pay. Oke. Kenapa? Karena kalau kita hitung-hitungan begini, Indonesia itu kan negara ya 5 besar penduduk padat ya. Lah, ya tapi kan kita juga tahu kalau Cina juga penduduknya juga top juga gitu ya. Betul. Nah, dan di sana saya kan baru pulang nih dari Guangzhou ya. Itu lebih canggih Alipay-nya sama WeChat Pay-nya. Oke. Nah, itu saya yakin transaksionalnya itu lebih ngeri. Nah, tapi kenapa nggak berani nyenggol? Nah, nggak tahu tuh pertanyaan. Nah, tapi kalau ditanyakannya adalah apakah se-powerful itu, maka jawabannya kelihatannya betul. Loh, kok Ryan bisa ngomong kelihatannya? Begini, kemarin kita kan sempat membahas mengenai, Mbak Audrey kalau salah minggu lalu itu mengenai yang transaksi orang itu katanya tambah susah, tambah miskin karena ditenggarai dengan transaksi kris yang mengalami penurunan gitu toh? Betul. Lah itu kalau nggak salah dapat datanya adalah Bank Jabar ya kan tulis. Transaksi per bulan adalah 300 miliar. Kalau nggak salah begitu ya. Lah coba bayangkan kalau satu Bank Jabar transaksi krisnya 300 miliar. Ada berapa bank di Indonesia? Banyak sekali. Lah coba dikalikan ya, kalau kita transaksi yang namanya Visa dan Master, itu tuh udah rahasia umum. Itu angka merchant fee-nya, MDR-nya itu adalah 2% atau mungkin umum 3%. Lah coba dihitung 300 miliar 3%. Dreng 9 miliar. Iya. Ya toh? Nah itu kelihatan sekali bahwa ya don't play dengan uang kecil. Ya, jadi kalau ada hitungan matematiknya Donald Trump itu menyatakan bahwa ini nih
gara-gara Indonesia pakai kris bisa menjadi sesuatu hal yang mengancam lah ibaratnya gitu. Logikanya jadi benar. Yes. Karena satu bank, lah kalau banknya ada banyak sekarang, itu baru BJB kan yang saya tahu. Nah, yang lebih menarik lagi, dapat data dari mana itu Donald Trump mengenai transaksi kris di Indonesia? Nah, itu yang boleh dipertanyakan juga. Oke. Ini menjadi apa ya, satu hal yang menarik karena ke depan ya mungkin kita nggak tahu ya apakah kita masih akan tetap menggunakan kris atau jangan-jangan kita akan beralih nih ke Nexus. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya ya, Mas Ryan ya. Iya, yang menarik ya. Pertama, ancaman itu kalau dari saya itu adalah ancaman lack of knowledge terkait dengan teknologi ya. Jadi kalau kita bicarakan terkait dengan ancaman kita nih sebagai orang secara konsumen lah boleh dibilang, atau yang tidak ada di dalam sistem pembayaran maupun secara perbankan ya, kita sendiri nggak akan mendapatkan benefit apapun sebenarnya secara langsung. Karena apa? Karena ini kan lebih kepada transaksi yang bisa dilakukan kalau secara luar negeri kita jadi bisa lebih mudah. Jadi artinya kita tidak perlu bawa uang lah dari Indonesia untuk tukar-tukar secara kurs, sehingga mungkin akan jadi lebih efektif dan efisien bawa duit kan gitu. Nih saya kan cerita begini dulu nih. Ini buat tips ya buat teman-teman juga yang mau pergi ke Cina gitu ya. Nah, jadi hari ini itu ini tapi bukan artinya ada endorsement ya. Artinya saya berusaha sekali untuk pergi yang kali ini nih, yang baru pulang nih berangkat hari Jumat kemarin. Itu saya tidak mau bawa uang tunai ke Cina. Jadi saya tidak mau bawa yuan renminbi, itu saya tidak mau bawa uang ke sana. Saya mau benar-benar pure pakai Alipay dan WeChat Pay. Jadi strategi yang saya lakukan adalah saya buka rekening di Indonesia yang memang dia bisa direct untuk scan QR Alipay-nya bisa dipakai kalau dia itu punyanya namanya Union Pay. Nah, jadi secara otomatis jadi kartunya itu munculnya bukan logo Visa dan Master tapi adalah Union Pay. Yes. Nah, saya buka di Bank of China di Indonesia, itu bisa namanya instant swap kurs ya. Jadi artinya begitu saya embedkan saya punya Bank of China Union Pay-nya di Alipay, yang terjadi itu adalah setiap kali Alipay mau bayar, saya kan nggak punya saldo nih di Alipay. Dia tanya, boleh nggak didebit langsung dari Union Pay-nya? Boleh. Maka dari rupiah saya langsung terkonvert. Dan saya coba cek dengan kurs itu lumayan bersaing, selisihnya cuma 1 perak. Itu jelas lebih efektif dan efisien bagi saya daripada saya mengembeditkan Visa dan Master pada Alipay saya. Yes. Kan bisa dong? Yang namanya, kan saya juga sekarang bisa tuh kalau pakai uang elektronik, kita sebut merek ya, yang punya dompet, namanya lah Dana. Dana kan bisa saya colokkan saya punya Visa Master. Ya. Tapi kan saya nggak kena rugi selisih kurs karena saya Visa dan Master asal Indonesia, berarti saya ditagihkan rupiah, Dana bayar rupiah, nggak ada masalah. Yes. Ya, yang jadi masalah yang nanti akan muncul itu kan MDR tuh dari sudut pandang kris yang transaksi terjadi. Nah, tapi kalau dari sini saya pakainya kurs, saya bakal double masalah. Visa dan Master kursnya kadang lebih jelek gitu kan. Nah, jadi kalau kita dari secara konsumen, maka bila kita lack of knowledge mengenai hal ini, ya udah siap-siap rugi terus karena kursnya jadi mahal kalau kita mau transaksi lintas negara. Lupa, kalau saya ini Mas Ryan, saya maunya yang cuma ada di Indonesia saja, nggak pernah mau pergi ke luar negeri, ya nggak bakal berasa tuh Nexus. Yes. Kalau nggak keluar, loh, memang kalau sekarang nggak keluar, berarti kalau saya di dalam saya tidak bisa menerima dan memanfaatkan rasanya kalau Nexus itu diimplementasikan sehingga bisa QR saya itu bisa terima pembayaran dari luar negeri. Loh ya bisa dong. Kenapa? Lah kalau turis-turis sekarang susah cari untuk bayar, dengan QR-nya itu sekarang sudah diimplementasi Nexus, otomatis kan kita punya transaksi bisa lebih gede. Hello sir, QR enable for Nexus loh. Ayo pay di sini. Lah ya kan dia jadi semangat untuk bayar di situ daripada tetangganya nggak punya QR loh. Betul. Ya jadi kalau dibilang tidak ada manfaatnya, secara langsung mungkin nggak rasa. Apalagi tidak keluar negeri. Tapi kalau di dalam negeri bisa merasakan, bisa. Kenapa? Karena kita jadi bisa menerima QR, kita bisa menerima transaksi dari
tempat-tempat yang sudah Nexus standar, ibaratnya begitulah. Oke, ya ini menarik ya bahwa lack of knowledge yang harus diperhatikan supaya ini menjadi sebuah peluang yang baik gitu ya Mas Ryan ya. Iya. Cuman apa challenge-nya nanti ketika memang hal ini sudah mulai dipergunakan untuk banyak orang, khususnya mungkin untuk benefit Indonesia sendiri ya Mas ya. Tadi kan disampaikan bahwa mungkin ya untuk mungkin dari sisi pariwisata ataupun juga mungkin dari sisi UMKM ini akan sangat terbantu, tapi sepertinya gaungnya masih kurang besar nih Mas Ryan. Gimana untuk kita bisa memanfaatkan peluang ini? Ya, ya pertama itu memang ya harus tidak jadi katak dalam tempurung, ya kan. Saya kemarin itu cikal bakal bener-bener kekeh nggak mau bawa renminbi 1 peser pun kertas ya. Itu saya lagi urus visa ya kan. Kalau saya ngurus visa kan nggak pakai calo, saya jadi pergi sendiri selalu. Saya lihat di sana, oh ternyata sudah begini. Jadi ternyata yuan digital tuh bener ada, bukan yuan uang elektronik tuh ya, tapi yuan digital tuh udah di kawasan percontohan tuh, Beijing dan Shanghai juga sudah ada. Ya, jadi saya lihat di sini, wah ini ternyata menarik. Saya bilang, oke, saya akan buka Bank of China. Saya paksain tuh last minute ya kan, udah saya sibuk sekali waktu itu minggu lalu. Saya buka langsung saya transferkan rupiah. Saya sih ya biasa modal nekat.com aja deh. Saya tetap bawa dolar ya kan. Kalau sampai ya kan biasa lah, istri pasti kan resisten dong ya dengan kenekatan suami yang rada-rada gini kan. Ya udah. Nggak bawa sepeser juga nggak bawa. Ya bener nggak bawa, susah loh kan. Kita terakhir 2016 ya boleh dong ya rada takut, tapi nggak. Saya udah baca nih bisa nggak kan. Saya juga nanya juga di Bank of China, nggak bisa Mas, betul Mas, ini Alipay-nya nanti yang di ini ya di pairingkan gitu. Jadi sistem pembayarannya tidak menggunakan saldo tapi menggunakan bisa menggunakan UnionPay gitu kan. Oh, udah saya tes dan ternyata bisa tuh. Lah ya jadi ya kita harus belajar dan kita melihat seberapa majunya gitu. Jadi kita bisa melihat lack of knowledge dan juga lack of implementation di sini. Lah ya kalau kita belum pernah ngalamin scan QR di Indonesia aja lah ya, diceritain yang tadi saya ngomong ya, roamingnya luar biasa, bener nggak? Iya, bingung ya. Iya betul. Jadi ya apa yang bisa kita manfaatkan itu adalah knowledge ya. Dengan itu kita bisa berpikir, wah ternyata bisa segitunya ya gitu ya. Akhirnya semua ini mempermudah. Tapi ingat, ancamannya ada nggak Ryan? Ada, pasti ada ancamannya. Ancamannya adalah penyalahgunaan. Oke. Oh iya dong. Ya sekarang kalau kita buat ya kita tahu lah, ini semua sama-sama sudah dewasa lah, saya anggapnya, namanya juga Smart FM ini kan smart gitu ya, smart people gitu ya. Lah kita tahu bahwa penyalahgunaan itu katanya ya QR bisa dipakai untuk tujuannya apa? Misalnya serangan fajar pilkada. Lah ya ini kan penyalahgunaan ya. Yang sebenarnya ya jangan dipakai buat begitu. Gitu kan. Nah, ini lintas negara loh. Lah kalau lintas negara, ya kalau ada pihak-pihak yang satu ya pasti tidak bertanggung jawab. Ya kedua adalah minim pengetahuan. Lah jadi kan contoh nih ya sekarang. Mbak Audrey misalnya. Itu Mbak Audrey itu adalah sebuah merchant yang sudah punya kris QR Nexus enable ya kan. Berarti sudah bisa tuh pakai Nexus. Terus tiba-tiba saya nggak belanja ke Mbak Audrey. Mbak Audrey, saya orang luar negeri, saya datang dari sini nih. Saya mau scan di tempatnya Mbak Audrey ya. Saya nggak beli apa-apa, nggak beli barang di tempatnya Mbak Audrey. Saya scan 3 juta. Tapi Mbak Audrey nanti 3 jutanya cairin ke saya ya. Mbak Audrey boleh potong 2% misalnya. Oke. Cuci duit bos. Iya. Iya, kita bilang. Tapi kan satu sisi tanpa pengetahuan gini, enak ya, saya nggak perlu bisnis, cuma numpang QR aja, saya cairin 3 juta dapat 2% loh, mau jualan sampai bongkok, bikin iklan, boleh juga nih bisnis. Ya sudah, bayangkan, ada kemungkinan akibat ketidaktahuan, sebenarnya bukan karena mau loh. Ketidaktahuan dah terjadi. Disebut penyalahgunaan ya benar jadi salah guna. Ya orang namanya untuk bayar. Bayar itu kan adalah serah terima barang, bukan serah terima uang. Iya dong, bener gak? Kan kalau saya kan bukan money changer, bukan tempat tukar duit. Kalau mau tukar duit pergi ke bank. Nih saya udah ada uang 100.000, tolong dipecahin
20 ribuan 5. Boleh. Lah tapi sekarang kejadiannya bisa seperti itu loh. Nah kalau kita nggak ngerti definisinya bahwa itu adalah bagian dari cuci duit lah, terus apa gimana? Berarti kita jadi part of yang tanpa kita sadari. Yes. Ini adalah ancaman. Makanya tema pada hari ini saya bilang, ini Nexus kalau diimplementasikan dan kita itu ternyata lulu. Ya. Ya kita sebenarnya ya bisa sikap netral kalau tidak terjamah. Tapi kalau terjamah dan terjadinya penyalahgunaan, kita tidak sadar bahwa kita dalam sebuah lingkaran tersebut. Wah itu kan ngeri ya. Ya. Ya begitulah kira-kira. Oke, jadi memang ini butuh awareness yang cukup tinggi juga ya untuk kita selaku mungkin pengguna dan juga memakai Nexus sendiri, dan bahkan juga mungkin menerima dana melalui Nexus ya. Jadi mungkin ini menjadi momentum yang tepat juga untuk kita bisa belajar hal baru nih small listeners di Smart Market Insight. Dan pastinya dalam ancaman tersebut ya, ini kan butuh regulasi kayaknya ya Mas ya. Nanti kita akan bahas sedikit aja terkait dengan regulasi, apakah memang udah ada gitu ya. Mungkin yang diterapkan di Kris juga ataupun juga di Nexus nantinya setelah yang satu ini. Ternyata kita harus melihat juga peluang-peluang yang mungkin penyalahgunaan ya akibat dari hal-hal yang baru yang mungkin belum kita pahami sepenuhnya. Lantas untuk membuat ini menjadi sesuatu hal yang akhirnya bermanfaat dan juga memang benar-benar membantu dan memudahkan kita dalam bertransaksi, apakah memang sudah ada regulasi yang tepat gitu ya? Atau mungkin ini menjadi catatan juga nih ketika masuknya Nexus ya, memang Indonesia sudah harus memikirkan regulasi yang tepat untuk menghindari efek-efek ataupun juga ancaman-ancaman tadi. Mas Ryan, silakan. Ya, kalau saya sih melihat pertama Nexus ini sebenarnya adalah sebuah standarisasi ya. Jadi mungkin QR-nya akan tetap sama namanya ya, mungkin Kris lah. Kris dengan Nexus Enabler lah atau apapun di situ, tapi lebih ke sebagai standarisasi aja, sama seperti tadi saya ceritakan bahwa ada standarisasi dalam dunia payment card ya. Payment card industry itu namanya PCI DSS. Jadi akan menjadi seperti itu mungkin ya, karena ini kan baru sebuah planning yang akan dijalankan, dan memang kata kuncinya adalah standarisasi gitu ya. Karena kalau tidak terstandar ya nanti akan sangat sulit untuk terjadi interop. Jadi artinya sulit untuk terjadi sebuah koneksi yang mulus dari satu tempat ke tempat yang lain, apalagi melibatkan transaksi internasional. Nah, regulasi sebenarnya tuh kalau dari saya lihat bahwa yang namanya payment itu nggak lebih ribet daripada fund transfer. Karena kalau fund transfer itu kan memang tidak pernah ada barang ya. Iya. Ya kan? Jadi coba kita contoh begini. Saya transfer uang ke Mbak Audrey atau Mbak Audrey transfer uang ke siapapun. Itu kan memang uang jadi uang kan? Betul. Tinggal hanya ada kadang diminta untuk membuat sebuah catatan. Betul. Peruntukannya apa? Ya. Contoh, kita bicara mengenai transfer by BI Fast. Transfer by BI Fast itu kan ada ditanya tuh. Ini untuk adalah pembelian, ya kan? Pemindah bukuan. Iya kan? Atau lainnya kan gitu kan? Iya, tapi kan tetap aja itu adalah sebuah self assessment ya. Sesuatu yang dinyatakan. Jadi sebenarnya kalau bicara mengenai payment yang terjadi serah terima barang dan jasa, itu tidak lebih sulit. Justru yang bahaya adalah penyalahgunaan terhadap orang yang bisa melakukan scan QR dan yang di-scan QR-nya. Contoh, kita lihat ya, transaksi dengan Visa dan Master yang membuat geram Donald Trump. Ya pasti geram, karena apa? Karena kuenya diambil QR. Dia nggak ngomong GPN, karena GPN mungkin tidak lebih sukses daripada QR yang kita dengar. Ya jelas orang akan pilih, bank akan pilih QR. Satu, fee-nya lebih kecil. Betul. Ya itu harus 2% bagi-bagi kiri kanan. Harus menyiapkan apa? Harus menyiapkan device. Harus ada mesin edisi kan. Kalau kita untuk QR, kita cuma modal stiker, kita print doang udah jadi QR tuh untuk bisa sumber tempat bayar, bener gak? Betul. Nah, penyalahgunaannya pada transaksi Visa dan Master dan kartu plastik apa selama ini? Penyalahgunaan dan lain sebagainya di kartunya ya. Gestun,
gesek tunai, Iya, iya. Oh iya, iya. bisnis gestun. Betul, Gestun betul. itu secara best practice, mau dilihat dari aturan manapun, itu menyalahi. Seolah-olah bayar, duit dipulangin. Betul. Nah itu kan berarti yang rugi siapa? Sepintas nggak ada yang rugi. Sepintas. Tapi kita tahu bahwa sebenarnya gestun itu bisa disalahgunakan. Betul, bisa jadi modal usaha. Tapi biasanya peluang gagal bayar meningkat setelah limit daripada kartu kredit itu digesek habis. Dan jadi duit. Oke. Nah jadi resikonya jadi ada. Dan lagi pula ada resiko nggak dari sudut pandang yang menerima gesek ya, jadi sebagai merchant? Ada, resiko pajak. Iya dong, resiko pajak. Kalau dia itu hitung dengan dia itu perusahaan PKP, ya pengusaha kena pajak. Waktu gesek, dia cuma charge 3%. Itu sebenarnya kan aneh. Kenapa? Karena PKP kan harus mengenakan PPN atas barang dan jasa. PPN-nya udah 12% nih. Ya. Lah, dapat duit 3%. Lah kok bisa? Kena urusan pajak. Rugi juga kalau kena audit. Betul. Jadi sebenarnya penyalahgunaan ini ya cerita lama, klasik saja. Bahwa yang terjadi itulah pada pelakunya. Kalau di dalam industrinya sendiri dari perbankan dan PJP, kalau saya lihat sih udah aman-aman aja. Kenapa? Yang lebih susah ya bisa jagain transfer. Iya, kalau yang payment ya jelas harusnya nggak sesusah itu. Tapi yang akan menjadi dirugikan bila ini terjadi sesuatu yang bukan peruntukannya, sebenarnya semuanya. Gitu. Hanya kelihatannya aja itu tidak jadi isu gitu loh. Oke, ini yang mungkin harus terus digaungkan seperti itu ya, terkait dengan pelaksanaannya. Nah, mungkin satu pertanyaan ya Mas Ryan ya, ini di WA kita sudah masuk, ini dari Ibu Veronica ya, yang sedang dalam perjalanan. Izin tanya sebenarnya terkait dengan Nexus ini gitu. Mas Ryan tadi sebutkan kan ini merupakan kerjasama ya. Kira-kira udah ada isu belum Nexus ini akan ada dan support di negara mana saja? Apakah Indonesia juga sudah menyatakan nih Mas untuk akhirnya bekerja sama dengan pembayaran Nexus supaya jalan-jalannya lebih mudah nih Mas? Terima kasih. Silakan Mas Ryan. Ini sih saya coba lihat ya. Untuk Nexus sendiri itu kayaknya ini masih sama lah ya, perdana itu Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, India. Nah itu sih yang dapat saya lihat sebenarnya kalau Indonesia join ya di sini belum ya. Bank Indonesia masih berperan sebagai pengamat gitu pada project Nexus ya. Tapi sebenarnya kalau mau transaksi di luar negeri dengan menggunakan QR tuh sudah bisa loh Bu. Artinya kita bisa menggunakan yang namanya kris cross border yang saya bilang. Itu untuk bank-bank plat merah ya. Itu sudah bisa untuk scan. Jadi kita bawa lah ya BRI gitu ya. Biar cepet lah sebut merek BRI, pergi ke Filipina gitu. Di sana minta QR-nya, di situ di scan. Kita di situ bisa itu dipilih mau dipotong, mau bayar langsung dalam rupiah nggak gitu, itu bisa langsung. Oke. Yes. Ya, jadi kris juga sudah berarti sudah ada pengalaman juga ya Mas Ryan ya menggunakan kris di luar ya? Saya udah coba, nyoba di Thailand dan sudah nyoba di Singapura ya. Tapi yang saya ingat sih yang Thailand, karena waktu itu memang kita kekurangan bawa uang. Lalu abis itu bisa langsung tarik tunai, betul, di ATM, betul. Tapi kita nggak ambil itu. Saya kebetulan nggak punya yang saya punya waktu itu masih dalam implementasi itu belum krisnya belum bisa, scannya belum bisa. Istri saya BRI itu bayar langsung di toko baju di Platinum, sama langsung bayar di tempat makan di restoran yang sudah ada QR-nya. Tapi banknya yang masih terbatas, jadi belum semua bank yang bisa menerbitkan QR di sana sudah menerima kris cross border gitu.
Oh, oke. Challenge berarti di situ gitu ya. Tapi jika memang ini bisa diterapkan di semua bank, kayaknya ini akan menarik juga nih, Chris, cross border ini gitu ya. Nah, nanti kita mungkin ada kesempatan lagi untuk ngobrolin tentang sistem pembayaran yang menarik ini, Mas Ryan. Tapi mungkin catatan ya, seperti yang tadi Mas Ryan katakan bahwa act of knowledge dan act of implementation ini akan menjadi PR bersama. Lantas apa yang mungkin harus kita lakukan ya untuk menghadapi nanti mungkin kita akan bergabung menggunakan pembayaran Nexus ataupun tidak, kita sebagai pengguna ataupun yang bertransaksi yang sekarang udah anaknya cashless banget ya, harus mempersiapkan apa, Mas? Silakan. Iya, saya itu adalah disebut praktisi gitu ya. Kenapa? Karena saya suka sekali ngetes. Oke. Jadi testing itu adalah, ya pengalaman itu kan guru paling berharga gitu ya. Iya, harus mau nyoba gitu. Jadi saya pun kemarin itu sempat scan 1 kali dan saya sengaja bayar pakai Visa. Saya catat berapa kursnya kalau saya pakai UnionPay direct to Alipay dengan pakai Bank of China, dan saya juga coba juga dengan mengembeddedkan saya punya Visa ke dan metode bayarnya pakai Visa, tapi saya belum keluar tagihannya. Saya sudah catat tuh. Sekepo dan serese itu loh saya ngetes. Penasarannya tinggi ya. Iya, betul. Jadi ya begitu gitu. Kenapa mau coba gitu? Sayang saya nggak ke Beijing ya. Kalau ke Beijing saya tes juga itu yuan digital. Oke. Saya udah download aplikasinya. Tapi memang nggak ke Beijing kan gitu. Jadi memang kita tuh harus punya curiosity lah. Karena kan ketika kita bingung tuh kan lagi belajar tuh. Iya. Jadi kalau sehari-hari hidup Anda nggak bingung, lagi nggak belajar. Nggak bekerja otaknya ya. Iya, betul. Jadi ya harus berani nyoba. Ya kita tinggal begini. Dari kejadian ini saya bisa dapat cuan atau dapat keuntungan apa ya? Atau saya bisa invest kemana ya? Otomatis kan jadi bisa punya wawasan dong. Betul. Lah kalau nggak ada sesuatu kan kita nggak ada wawasan gitu. Saya duduk rada jauh ya, sengaja anak saya lagi bayar, tapi saya duduk agak jauh ya. Itu QR-nya tuh udah bisa kita zoom dari jauh dan dia bisa langsung detect gitu. Udah lebih secanggih itu AI-nya untuk scan QR di China. Hebat juga gitu. Jadi artinya saya lihat, wow, saya ngerasa bahwa kita ini sudah speed up dengan adanya QR, tapi hebat juga ya Cina. Tapi memang nggak heran. Kenapa? Karena waktu 2016 saya terakhir ke sana sudah bisa bayar pakai WeChat Pay. Yang kita belum paham Baru. wujudnya apa 2016 itu. Gitu. Mas Nadiem masih kerepotan mengurus Gojeknya. Betul. Iya, saya ingat banget belum kejadian jadi itu. menteri ya. Iya, gitu. Jadi banyak Aha. hal yang memang teknologi itu berkembang bahkan lebih cepat dari yang kita kira. Ya kalau kita sampai ketinggalan, ya sudah, siap-siap aja jadi dinosaurus. Yes. Nah, kembali lagi, kok bisnis makin susah? Kok kayaknya kita ini jadi masalah? Iya, karena apa? Karena kita nggak peka dengan semua teknologi-teknologi yang baru di dalam sistem keuangan ini. Ya kita berinvestasi di suatu yang salah lah. Ya. Begitu. Oke. So, ini menjadi pengingat untuk kita akan keterbukaan informasi, keterbukaan pemikiran dan juga pembelajaran gitu ya, akan hal-hal baru yang mungkin nantinya akan mempermudah atau bahkan kalau kita nggak mau belajar ya bisa jadi mempersulit kita juga. Dinosaurus. Salah satunya ya tadi. Dinosaurus hilang. Betul. Jadi nanti takutnya punah gitu ya small listeners. Jadi update terus insight-insight terkait dengan investasi, pembayaran, terus juga financial pastinya hanya di Smart Market Insight ya. Setiap Selasa jam 7 sampai dengan jam 8 bersama dengan Mas Ryan Filbert. So thank you Mas Ryan. Yes.